Contract Productions. Hey. Beli Spotify Premium, gak asik banget nih, mau lanjut next song ada iklan. Apaan nih, kok udah tambah mahal aja. Perasaan kemarin gak segini deh. Pagi-pagi tadi mau beli Netflix, tapi kok harganya jadi mahal dikit. Aduh pusing di masa pandemi, mau nonton Netflix tapi gak ada duit. Aku pun tadi ngalamin hal yang sama, beli Google Play jadi tambah biaya. Spotify juga harga gak kayak biasa, bayar jadi tambah banyak, bikin pusing kepala. Hey kalian semua, sini ku beri info. Bayarnya nambah karena PPN, diatur di PMK yang baru terbit. PMK nomornya 48. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, ayo simak penjelasan berikut. Akhir-akhir ini banyak banget netizen plus 62 yang lagi mempeributkan masalah kenaikan harga langganan beberapa barang dan jasa digital seperti Netflix, Spotify, dan Google Play. Iya, bener banget tuh. Apalagi di Twitter, banyak banget tuh yang ngeluh terkait kenaikan harga ini. Ya wajar aja sih, siapa sih yang suka dengan kenaikan harga? Tapi kira-kira kenapa ya perusahaan tersebut menaikkan harga produk yang dijualnya? Ya, pertanyaan ini mungkin sempat hinggap di benak kita masing-masing. Jadi, kenaikan harga ini sendiri disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas pemanfaatan barang serta jasa digital. Oleh karena itu, harga langganan barang dan jasa digital ini naik sebesar 10% dari harga yang seharusnya. Terus, kenapa sih pemerintah memberlakukan kebijakan seperti ini? Ada dua alasan mengapa pemerintah melakukan hal ini. Yang pertama, pemerintah ingin menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha konvensional yang menghasilkan barang dan jasa non-digital
dengan pelaku usaha digital yang menghasilkan barang dan jasa digital seperti Netflix dan kawan-kawannya. Hal ini sesuai dengan prinsip destinasi dalam aspek PPN. Prinsip destinasi dalam aspek PPN artinya semua konsumsi barang dan atau jasa yang dimanfaatkan di dalam negeri dari manapun barang dan jasa tersebut berasal akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Lalu, alasan kedua mengapa pemerintah menerapkan kebijakan tersebut adalah pemerintah ingin mengoptimalisasi penerimaan pajak. Kita kan semua tahu, akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi, membuat banyak wajib pajak tidak mampu bayar pajak kepada negara. Pemerintah juga telah banyak mengeluarkan kebijakan lain yang berpotensi untuk mengurangi penerimaan pajak. Contohnya seperti diskon PPh 21, diskon angsuran PPh 25, dan pembayaran PPh UMKM yang libur sampai bulan Desember 2020 nanti. Di sisi yang lain, pengeluaran pemerintah justru sedang tinggi-tingginya. Nah, untuk tak bisa mampu membiayai pengeluaran pemerintah tersebut, pemerintah perlu tambahan penerimaan. Solusi yang pemerintah ambil adalah dengan melakukan perluasan pengenaan pajak pertambahan nilai yang awalnya cuma memajaki barang dan jasa non-digital, sekarang ikut memajaki barang dan jasa digital. Jadi, kebayangkan sekarang kenapa kalau beli Netflix, Spotify, Google Play jadi kena pajak? Pada dasarnya, pemerintah pasti punya alasan guys, kenapa mereka menetapkan kebijakan-kebijakan itu. Sekarang kita lanjut ke bagaimana teknis pengenaan PPN atas barang dan jasa digital. Teknis pengenaan PPN atas barang digital diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 PMK.03/2020. PPN atas barang dan jasa digital ini akan dipungut oleh pemungut PPN. Berdasarkan PMK ini, yang menjadi pemungut PPN atas barang dan jasa digital adalah pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau disingkat dengan PMSE yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, dan penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan telah memenuhi kriteria tertentu. Kriterianya apa aja? Jadi, untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN, perusahaan penyelenggara harus memenuhi salah satu kriteria berikut ini. Yang pertama, nilai transaksi melebihi 600 juta dalam setahun atau 50 juta dalam 1 bulan. Yang kedua, jumlah traffic atau pengakses melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Sampai saat ini, terdapat 16 pelaku usaha yang menjadi pemungut PPN ini. Misalnya saja, Amazon Web Service, Google, Netflix International, dan Spotify. Dan masih banyak lagi. Kemudian, per 1 Oktober, ada tambahan sebanyak 12 perusahaan baru resmi ditunjuk untuk memungut PPN ini. Sehingga total ada 28 perusahaan yang ditunjuk untuk memungut PPN ini. 12 perusahaan baru ini adalah LinkedIn Singapura, Microsoft Ireland Operation, Twitter International Company, Zoom Video Communication, dan masih banyak lainnya. Mekanisme pemungutannya sendiri adalah sebagai berikut. Atas setiap pembelian barang dan jasa digital oleh pembeli yang bertempat tinggal di Indonesia atau melakukan pembayaran menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh institusi di Indonesia atau bertransaksi menggunakan alamat internet protokol atau kode nomor telepon negara Indonesia. Perusahaan pemungut PPN PMSE akan mengenakan PPN sebesar 10%
dari harga jual sebenarnya. Misalkan saja harga produk digital yang awalnya sebesar Rp50.000, kini pembeli diwajibkan untuk membayar sebesar Rp55.000. Terus, tambahan nilai pembayaran tadi untuk siapa? Tenang, PPN yang dikumpulkan oleh perusahaan tersebut akan disetorkan ke kas negara Indonesia dan dipergunakan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Jadi, secara tidak langsung, kita pun akan menikmati hasil dari pembayaran PPN tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut antara lain untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pelayanan umum. Nah, tentunya dalam teknis penerapan kebijakan baru pemerintah, pasti akan ada dampak dan tantangan yang akan dihadapi. Dampak yang akan paling terasa langsung adalah keluhan para pelanggan barang dan jasa digital yang mengeluhkan kalau pembayarannya jadi tambah mahal. Bukannya tidak mungkin apabila nanti kebijakan ini akan mendorong adanya pembelian akun Netflix, Spotify, atau barang digital lain secara bajakan. Kemudian, sampai sekarang belum ada panduan internasional jika terjadi sengketa PPN antar negara. Meski potensi sengketa PPN tidak sebesar PPh dalam sistem pajak internasional, tapi bukan berarti penerapan PPN lintas negara nihil potensi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan adanya payung hukum internasional agar pelaksanaan kebijakan ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, tanpa mendistorsi bisnis dari perusahaan pemungut PPN MSE. Kesimpulannya, semua kebijakan pemerintah itu pasti ada alasannya, dan alasannya pun tidak terlepas dari kepentingan masyarakat, termasuk dengan adanya kebijakan PPN PMSE atau PPN atas barang dan jasa digital ini. Betul sekali, PPN MSE ini dipungut untuk menambah pendapatan negara, sehingga bisa membiayai pengeluaran negara yang makin banyak. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, tentunya kebijakan ini tidak akan berhasil. Ingat terus bahwa pajak kuat, Indonesia maju. Let's go! Kasih tahu teman-temanmu kalau ini adalah aturan baru. Tentu pemerintah sukseskan program baru sehingga terbantu Indonesia maju. Na 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 na, ayo sukseskan. Na 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 na, pajak digital bayar tambah 10%, jangan lalu karena ini bentuk kontribusi.